Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda remaja, adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Puji Tuhan atas pimpinan Tuhan sepanjang minggu yang boleh berlalu, kita boleh bertemu kembali. Mari sama-sama kita boleh berdiri Bapak Ibu. Kita memberikan salam kepada rekan-rekan di samping kiri, kanan, di depan, di belakang juga ya. Kalau ada sambil mengajak Bapak Ibu jika berkenan yang duduk di belakang masih bisa mengambil tempat duduk di bagian depan ya. Masih tersedia bangku-bangku yang kursi-kursi yang kosong. Terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi kami menyambut Bapak Ibu saudara-saudari, selamat datang di Gereja Presbyterian Reform Injili di Indonesia, Christ Chapel Manado. Kita beribadah, ibadah intergenerasional, jadi ibadah yang melibatkan semua dari mulai orang tua sampai dengan anak-anak. Maka itu mari sama-sama kita boleh kiranya beribadah, kita tetap mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan anak-anak juga untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kita semuanya hari ini. Kiranya kita semua boleh beribadah hanya kepada Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat sekalian, mari kita mengambil waktu teduh. Saat teduh selesai, jemaat diundang berdiri. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan Allah kita. Dialah yang menolong kita, menuntun sepanjang minggu yang berjalan. Ketika kita menjalani liturgi kehidupan, ada banyak hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari saat ini dengan sukacita kita mau memuji dan memuliakan Allah kita. Kita akan membacakan secara berbalasan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayatnya yang ke-10 dalam panggilan ibadah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki semua orang yang menyukainya. Agung dan bersama pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari kita naikkan pujian The Lord Almighty Reigns.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Seminggu kami boleh lewati dengan berbagai peristiwa. Ketika kami merenungkan Tuhan, kami boleh melihat kebesaran-Mu, keagungan-Mu. Engkau yang menyatakan itu semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami. Diajar dan terus semakin dituntun untuk Engkau Tuhan. Dalam pengenalan yang benar. Ketika Engkau menolong kami dalam setiap keputusan untuk taat mengikuti kehendak. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Pimpinlah rangkaian ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memanggil umat-Nya kepada iman dan pertobatan. Kita akan memulai pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagian yang ketiga. Syukur yang wajib dipersembahkan. Pertanyaan 86 sampai 87. Ingat bahwa Kristus telah melepaskan kita dari kesengsaraan kita hanya oleh rahmat, tanpa jasa apapun dari pihak kita. Mengapa kita masih perlu melakukan perbuatan baik? Karena Kristus setelah menebus kita dengan darahnya, juga membarui kita melalui Roh-Nya yang kudus, menjadi serupa dengan gambar-Nya, supaya kita dengan seluruh kehidupan kita memberi syukur kepada Allah karena anugerah-Nya dan Dia kita puji. Selanjutnya, supaya masing-masing dalam hati yakin tentang imannya karena buah-buah iman itu, dan supaya bersama kita manusia dengan melihat kehidupan kita yang soleh tertarik kepada Kristus. Jadi mereka yang berkanjang dalam hidupnya yang fasik dan tidak mengenal syukur dan tidak bertobat kepada Allah tidak dapat beroleh selamat? Sama sekali tidak. Karena kitab suci berkata bahwa orang menyembah berhala, pezina, pencuri, orang serakah, pemabuk, pemfitnah, perampok, dan sejenis tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, bagian ini dengan tegas sekali lagi mengingatkan kita bahwa setiap orang yang diselamatkan tidak kemudian hidup sesukanya dan melakukan dosa, dan tidak ada perubahan besar dalam dirinya. Setiap orang percaya yang diselamatkan seharusnya mengalami perubahan hidup. Hidup dalam ucapan syukur atas keselamatan dan berupaya sungguh-sungguh menuruti perintah. Keselamatan tidak meniadakan hukum Tuhan, tetapi sekarang anugerah-Nya kita juga dimampukan untuk hidup bagi Allah, mencintainya, mencintai sesama, menaati perintah Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita seharusnya sekali lagi semakin hari semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Allah. Karena kita manusia berdosa yang tidak layak, tidak bisa apa-apa tanpa anugerah. Saat ini, mari kita memberi kembali kehidupan kita. Tentu masih banyak pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, sehingga saat ini kita perlu datang kepadanya. Kita membawa pengakuan dosa kita, memohon ampunan-Nya. Mari saat ini kita menaikkan pujian, sucikan hatiku, oh Tuhanku.
Jemaat, mari menerima pengakuan dosa komunal. Ya Allah yang Maha Mulia, sudah seharusnya kami mengerjakan keselamatan yang Kau berikan kepada kami dengan menghasilkan buah-buah iman dan berbagai pekerjaan baik. Tapi kami mengakui kami jatuh bangun di dalam proses pengudusan hidup. Sebagai umat-Mu, kami condong untuk memperhalakan berkat-berkat-Mu dan bukannya mencari Engkau, Sang Sumber berkat. Sebagai gereja-Mu, kami mengakui kegagalan kami dalam menjadi surat Kristus yang terbuka di tengah dunia. Ampunilah kami. Kami mengakui kecenderungan kami untuk tidak murah di dalam berbagian memperbesar kerajaan-Mu. Kami lebih mengutamakan diri sendiri, masih hitung-hitungan dalam melayani Engkau, dan kami hanya melakukan yang sekadarnya di pelayanan pemberitaan Injil. Padahal semua sumber daya yang kami miliki adalah milik-Mu dan sudah seharusnya diutamakan bagi kemuliaan-Mu. Ampunilah kami karena kerdilnya iman kami. Kami umat yang gagal, lemah dan berdosa. Ampunilah kami karena Yesus Kristus yang menjadi perantara kami. Bahagilah dan tolonglah kami untuk sekali lagi menggunakan kesempatan anugerah yang Kau berikan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari saat ini secara pribadi kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita berdoa.
jaminan pengampunan dari Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terpujilah Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mendengar lewat media massa beberapa waktu belakangan ini ya, ada banyak terjadi tindak kekerasan, persekusi, khususnya bagi orang-orang Kristen ya, ketika sedang menjalankan ibadah dalam persekutuan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan sampai dengan juga anak-anak mengalami tindak kekerasan tersebut. Mari kita bersama-sama akan berdoa mendukung saudara-saudara kita. Kemudian sebagian besar juga mungkin dari kita Bapak Ibu mengenal almarhum Bapak Pendeta Yesaya Wijaya. Beliau beberapa kali datang melayani ya di Christ Chapel Manado. Kalau tidak salah yang terakhir itu di masa COVID ya, sebelum COVID. Dapat kabar beberapa hari yang lalu beliau telah dipanggil Tuhan. Mari kita juga akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan penghiburan. Kemudian kita juga terus mendoakan ada beberapa rekan kita, saudara-saudara yang dalam pergumulan sakit, pemulihan, dalam pergumulan pribadi juga kita akan bersama-sama mendoakannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di kesempatan kali ini kami mau bersama bersatu hati mendoakan khusus bagi saudara-saudara kami Tuhan, gerejamu, orang-orang percaya yang beberapa waktu ini kembali lagi kami dengar terjadi mengalami kekerasan, mengalami hal yang tidak mengenakan Tuhan. Ketika dalam kejadian, dalam momen mereka sedang beribadah, dalam persekutuan memuji dan memuliakan Engkau di beberapa daerah Tuhan, di Indonesia secara khususnya. Tuhan, kami percaya itu tidak mudah Tuhan bagi mereka. Untuk itu kami berdoa, kami saat ini mau bersatu hati, kami mau mendoakan agar supaya saudara-saudara kami Tuhan, ketika mengalami peristiwa seperti ini, iman mereka ketika diuji, ketika diperhadapkan dengan peristiwa ini tidak goyah. Ketika pun goyah, Engkau mau menolong mereka, hadir mau menguatkan, memberikan penguatan. Ketika akhirnya ada harga yang harus dibayar untuk menyaksikan iman mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kuatkan, pulihkan yang mengalami trauma ketika lewat peristiwa ini Tuhan, biar kiranya Engkau yang juga mau memulihkan. Mulai dari orang tua bahkan sampai dengan anak-anak. Kami berdoa Tuhan, agar kiranya lewat ini mereka pun tidak undur, tetapi ke depan boleh tetap Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, boleh terus mau hidup percaya kepadamu, terus mau bersekutu, melayani dimanapun Tuhan mereka berada saat ini. Kami berdoa agar Engkau Tuhan boleh menyatakan juga kehadiran-Mu lewat para pemerintah, aparat keamanan Tuhan. Kami bersyukur telah mendengar berbagai upaya untuk menindak dengan tegas, upaya untuk melindungi hak-hak yang kami dapatkan sebagai warga negara. Tuhan tolong agar supaya ini boleh ditindak dengan tegas, dengan adil, boleh mendapatkan. Berkati para pemerintah kami, gerakan mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh hadir menjamin kebebasan bagi umat-Mu juga Tuhan untuk beribadah. Kami berdoa Tuhan agar Engkau yang mau melembutkan hati setiap orang, mau menyadarkan setiap oknum tertentu yang mau mengambil kesempatan, bermaksud jahat, yang mau Tuhan mengambil peluang di balik setiap peristiwa ini. Tuhan tolong agar mereka boleh disadarkan. Terima kasih Bapa di sorga. Juga sebagai jemaat Christ Chapel Manado bersatu hati mau mendoakan buat keluarga
dari Pendeta Yesaya Wijaya. Kami bersyukur Engkau boleh menghadirkan sosok beliau yang juga turut melayani kami Christ Chapel Manado. Biar kiranya Tuhan dalam masa duka ini, Engkau yang terus mau menghiburkan istri, anak-anak, keluarga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan terus menuntun dalam setiap hari-hari ke depan, menjalani hari-hari sepeninggal Bapak Pendeta. Masa dekat Tuhan kami taruhkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap anggota jemaat. Kami tahu ada beberapa di antara kami yang mengalami sakit, kelelahan dalam perjalanan, tugas tanggung jawab, dalam masa pemulihan, bergumul dengan berbagai pergumulan juga saat ini. Tuhan kiranya menolong lewat tindakan medis, perawatan, lewat istirahat, lewat obat-obatan yang digunakan Tuhan. Kami boleh melihat kesembuhan, jemaat-jemaat yang saat ini sakit boleh dipulihkan. Kami juga berdoa agar lewat masa-masa ini mereka boleh tetap mau dapat melihat penyertaan Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin dalam masa-masa ini mereka akan renungkan dan boleh dihiburkan, dikuatkan. Juga bagi jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, hal-hal lainnya. Ketika kami juga bergumul dengan relasi kami dengan teman-teman keluarga, Tuhan juga kiranya yang menolong kami untuk mau mendapatkan solusi yang terbaik. Boleh menangani konflik itu semua dengan mengandalkan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyiapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, dapat diberikan secara tunai maupun boleh scan kris yang sudah disiapkan. Sebelumnya Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita membawa persembahan, kita menaikkan pujian. Apalah arti ibadahmu? Bila
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau percayakan bagi kami. Pakailah kiranya persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami juga terus bertumbuh dalam memberikan persembahan, juga dengan motivasi yang benar, sebagai rasa syukur dan ungkapan iman kami kepadamu Tuhan. Pakailah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagimu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan membarui umatnya melalui firman. Sama di pagi hari ini. Relevan. Salah satu yang kemudian terpikirkan adalah boleh nggak pakai baju merah ke rumah duka gitu. Nah, saudara, kalau di Jakarta untuk kalangan orang Tionghoa itu pamali itu ya, pakai baju merah ke kedukaan karena itu adalah simbol happy gitu. Nah, jadi tidak boleh pakai baju warna merah ke kedukaan gitu. Atau saudara yang mungkin relevan buat kita akhir-akhir ini ya, boleh nggak ya orang Kristen atau di sekolah pasang bendera One Piece gitu kan, gitu sebagai simbol atau simbol apa, pemberontakan atau apa gitu kan, atau protes gitu. Nah saudara, ada banyak hal yang tidak sah secara moral tetapi bisa jadi tidak dia menjadi batu sandungan bagi orang-orang lainnya, sehingga di situ perlu wisdom di dalam memikirkannya ataupun melakukan sesuatu ya, perlu mempertimbangkan sesama kita. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama melanjutkan pembacaan juga eksposisi kita dari 1 Korintus pasal 9 ya, yang tentu masih berhubungan. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat demi berkat yang Kau curahkan bagi kami. Kami pada saat ini bersyukur ada kesempatan beribadah, ada kesempatan untuk duduk di bawah pengajaran daripada firman-Mu. Kami rindu firman-Mu berbicara kepada setiap kami, pribadi demi pribadi. Dan kami berdoa di atas segalanya, singkapkan Kristus bagi kami. Kiranya Injil ketika sekali lagi diberitakan, disampaikan, boleh menghangatkan hati kami, memberikan gairah bagi setiap kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, dan di dalam menjalani kehidupan kami di dalam kesetiaan pada Engkau. Kami serahkan waktu pembacaan, perenungan, pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 14. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian, dimulai dari saya ayat yang ganjil, dan saya minta Bapak Ibu, saudara, adik-adik boleh membacakan ayat yang genap. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas?
Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur tanpa memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Sebab dalam hukum Musa tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, kalau Anda datang minggu lalu mengikuti segala pembacaan dan juga eksposisi kita dari firman Tuhan yang ada, 1 Korintus 8, maka ketika kita lanjut ke sini, sepertinya kok jaka sembung bawa golok begitu. Sepertinya nggak nyambung. Ya, kenapa Paulus ngomongin tentang tidak boleh makan daging berhala, kontroversi seputar itu, tiba-tiba ngomong, loh aku kan rasul, aku kan orang merdeka, aku melihat Tuhan dan segala macamnya. Nah saudara, kalau kita cermati dengan baik, sebenarnya bagian ini sangat menyambung dan sangat melanjutkan apa yang Paulus sampaikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Kalau di bagian sebelumnya berkenaan dengan masalah daging yang dipersembahkan kepada berhala, dia ingetin orang-orang yang merasa kuat punya pengetahuan. Ya kan nggak ada yang namanya berhala itu. Mau makan aja, nggak masalah. Ya, dia ingetin kepada mereka yang merasa bebas melakukan apa saja karena punya iman yang kuat, tak percaya pada satu Allah. Ya, ingetin bahwa kamu pun perlu belajar untuk melepaskan hakmu, meletakkan hakmu untuk makan daging apapun itu, demi supaya tidak jadi batu sandungan buat sesamamu. Dan itu semua adalah demi Injil, saudara, for the sake of the gospel. Dalam surat 1 Korintus ini, istilah batu sandungan itu muncul ada dalam dua konteks, saudaraku. Ya, kita ingat pertama sekali di dalam 1 Korintus pasal yang awal-awal, ya, ketika katakan pemberitaan tentang Mesias yang tersalib, Kristus yang tersalib, itu adalah batu sandungan buat orang Yahudi, buat orang Yunani, buat orang yang religius, buat orang yang mengaku berhikmat, punya kepintaran, orang yang mengandalkan akal, orang yang mengandalkan akhlak, itu menjadi satu batu sandungan bagi mereka. Masakan kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri? Masakan kita selamat dengan percaya pada berita juru selamat yang tersalib, mati dengan demikian hina? Nah, jadi itu batu sandungan, saudara. Nah, maka ketika Paulus bilang bahwa jangan jadi batu sandungan, di sini dia bukan sedang mengajarkan kita untuk mengencerkan, untuk kemudian menumpulkan berita tentang Injil, saudaraku. Dia bukan sedang bilang bahwa ya pokoknya daripada kita ofensif, bikin orang jadi tersinggung gitu ya, bikin orang dari agama lain yang ateis apalah jadi hubungan gak baik, janganlah sebut-sebut Kristus, janganlah ngomongin tentang Injil. Enggak, saudara. Ya, justru dia mau menegaskan di sini bahwa Injil itu adalah batu sandungan yang sesungguhnya. Ya, dan oleh karena itu jangan biarkan hal-hal lain itu menyamarkan atau bikin gagal fokus atau bikin jadi salah arah atau mengalihkan seseorang dari Injil itu. Jadi jangan sampai perkataanmu, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai itu menjadi batu sandungan. Orang jadi ributin perkara itu, bukan lagi merasa diserang atau merasa enggak nyaman dengan berita Injil. Ya, oh orang Kristen kok begitu, datang ke rumah duka pakai baju merah misalnya. Orang Kristen kok begitu makan daging dari vihara.
Orang Kristen kok begitu ya, minum cap tikus misalnya. Orang Kristen kenapa begitu ya, tatoan dan segala macam. Hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh, receh dibanding berita Injil itu sendiri, saudara. Akhirnya menjadikan ada batasan. Orang nggak bisa terima berita Injil, batu sandungan yang sejati itu, bahwa Yesus Kristus, dia adalah Mesias yang tersalib bagi orang-orang berdosa, dan siapa yang menerima dia memperoleh keselamatan. Maka saudara, itu sebabnya Paulus bilang, kalau makanan jadi batu sandungan buat sesamaku, maka selama-lamanya aku tidak akan mau makan daging lagi. Dan dia pakai contoh diri dia, teladan diri dia, hidup dia. Dan pasal 9 ini adalah lanjutan dari penjelasan Paulus itu mengenai contoh dari hidup dia, contoh dari pelayanan dia. Apa yang dia sampaikan di sini, saudaraku? Perhatikan, dia mengajukan rentetan pertanyaan-pertanyaan. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dia sedang menegaskan otoritas kerasulannya. Ya, dia melihat Yesus, mendapat pesan dari Yesus, mandat dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil buat bangsa-bangsa lain. Dan ketika dia mengerjakannya, ada buah dari pelayanan dia. Orang-orang di Korintus itu artinya dia real adalah seorang rasul, utusan daripada Tuhan. Lalu kenapa kalau dia rasul, ya so what begitu. Maka perhatikan saudara argumen dia di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dia kasih lagi rentetan pertanyaan-pertanyaan, ya. Dan kata kunci di sana yang akan menjadi kata kunci penting di sepanjang pasal 9, yaitu kata mempunyai hak. Kata mempunyai hak atau memiliki hak itu. Kalau aku rasul, kalau Barnabas juga rasul, ya, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Kalau aku rasul, Barnabas juga rasul, tidakkah kami punya hak untuk bawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul lain, dilakukan oleh saudara Tuhan Yesus? Maksudnya di sini mungkin adalah Yakobus dan juga Yudas, saudara Tuhan Yesus yang tidak sedara itu, saudara, dan Kefas, Petrus. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Nah, saudara, apa yang Paulus sampaikan di sini sebenarnya dia menggemakan pesan dari Tuhan Yesus. Ya, di dalam, boleh next ya, di dalam Lukas ketika dia mengutus murid-muridnya untuk pergi pelayanan, dia bilang di sana bahwa pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jadi jangan bawa uang, jangan bawa ATM, jangan bawa apapun. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Pertanyaan yang kan gak bawa uang, gak bawa apapun, jadi makan apa dong? Nah, maka di situ dikatakan, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Jadi ya sudah, disuguhin apa, nikmatin begitu, makan gitu. Artinya seorang pekerja layak mendapat upah dari apa yang dia kerjakan. Maka intinya saudaraku, seorang pelayan Injil semestinya dapat dukungan secara material untuk 3 hal, ya. Apa yang Paulus sampaikan di situ, food, family, dan juga secara finansial, ya, 3F itu. Jadi untuk makanan, untuk tadi ya keluarganya, dan juga untuk secara finansial, sehingga dia bisa fokus kepada pemberitaan Injil itu. Dan perhatikan saudara, untuk mendukung poin dia, Paulus dia bilang kasih argumen yang berdasarkan logis, ya, secara logis, secara akal sehat, secara common sense. Boleh next ya. Ya, dibilang di sana dengan 3 analogi. Ya, kalau seorang tentara pergi berperang, masa dia pergi dengan bekal sendiri? Nah, jadi ini belum tentu dalam sense gaji. Boleh balik dulu? Ya, jangan next dulu. Ya, thank you.
Tentara ketika pergi, kalaupun tidak digaji dalam bentuk uang, ya digaji dalam bentuk makanan, saudara. Kan tidak ada yang pergi berperang, dia harus siapin makanannya sendiri. Ada perbekalan yang disediakan supaya dia tinggal berperang, nggak mikir apapun gitu. Ya. Dan digambarkan seorang pelayan Injil itu demikian. Atau digambarkan seperti seorang petani kebun anggur, yang setelah dia tanam, ya enggak apa-apa dong dia petik makan 1 tangkai atau 2 tangkai, tentu enggak bisa dimakan semua, saudara ya. Nah, tetapi kalau dia nikmatin sedikit ya tidak apa-apa. Atau gembala domba, ya, yang setelah mengembalakan mungkin kehausan, nggak ada air apapun, ya sudahlah minum susu sekalian kan supaya sehat, gitu. Dan tidak salah, saudara. Tapi perhatikan 2 contoh yang terakhir, bukan berarti dia habisin sendiri kan, gitu. Dia mendapatkan porsi sedikit untuk dia, ya tidak apa-apa begitu. Jadi salah juga, saudara, kalau misalnya ya, kalau persembahan gereja semua buat saya kan itu keliru, saudara ya. Tapi kalau ada sebagian ke saya juga tidak masalah gitu. Nah, ini semua argumen yang berdasarkan common sense, akal sehat, secara logika, secara logis. Tapi Paulus juga bilang ada dasar alkitabiahnya, ada dasar yang sifatnya itu biblical, ada yang sifatnya itu canon ya, canon sense gitu, dari kanon, dari firman Allah, dari firman Tuhan. Di dalam ayat 8 sampai 10 dikatakan, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia tadi ya, logika, akal sehat gitu. Tetapi bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa tertulis, jangan kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Nah, saudara, supaya sedikit kita tahu apa yang dimaksudkan, boleh next gambar. Saudara, mengirik pada saat itu orang menanam gandum, dia akan pecahin supaya buli-buli gandum itu keluar. Nah, caranya adalah nanti mereka kumpulin di satu tempat. Setelah itu ada sapi atau lembu yang dipakai untuk menarik. Jadi ada papan untuk menggilas itu gandum. Ya, nah jadi ketika ada papan itu, kemudian lembu itu tarik, nanti orang berdiri di atas papan itu, supaya dengan tekanan dari berat badan dia akan pecah itu buli-buli gandum keluar daripada kulitnya. Nanti di belakang ada yang serokin gitu ya, tampi begitu, dilemparin ke atas supaya sekam yang sudah nggak ada isinya itu ketiup angin gitu, sehingga sisa buli-buli gandum. Dan salah nggak saudara kalau si lembu itu sambil jalan sambil dia camu-camu sedikit gitu, ya kan, makan sedikit makanan itu sebagai cemilan buat dia, ya nggak salah saudara, ya kan, dapat penghidupan dari itu. Nah, tetapi Paulus kemudian membawa itu bukan sekedar pesan untuk kemudian menunjukkan kita mengasihi binatang, tetapi ada prinsip yang lebih mendalam lagi ya, di dalam terang daripada Injil itu ada bicara tentang ketika seorang pelayan, seorang pekerja dapat upahnya tidak masalah. Ya, dia makan dari apa yang dia kerjakan. Dan saudara, satu contoh lagi yang Paulus sampaikan dari Alkitab, dari firman Allah, dari kanon, yaitu di dalam ayat ke-13 sampai ayat yang ke-14, yaitu para pelayan di tempat kudus. Tempat kudus maksudnya apa? Bait suci, saudaraku, bait Allah. Di dalamnya ada imam, orang-orang Lewi yang melayani, dan mereka makan dari ya tempat itu. Ya, ketika yang sampaikan kambing, kurban, ya domba dan segala macam, ada bagian-bagian tertentu yang dikhususkan untuk dibakar sampai habis. Tapi ada bagian yang disisihkan untuk kemudian diberikan kepada para pelayan di bait Allah itu. Mereka hidup dari apa yang mereka kerjakan di sana. Maka kesimpulan Paulus di dalam ayat 11, saudaraku, kalau kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Jadi jelas dari apa yang disampaikan, Paulus sedang menegaskan prinsip penting bahwa pelayanan Injil yang sejati itu memang mengikutinya ada, saya harus pakai hak-hak tertentu di dalam di dalam tanda kutip, saudara. Ya, termasuk hak untuk mendapatkan dukungan hidup dari jemaat yang dilayaninya. Nah, jadi ini poin pertama, saudara, yang bisa kita pelajari dari teks ini.
bahwa for the sake of the gospel, the church must faithfully support its ministers. Demi Injil, gereja perlu dengan setia mendukung para pelayannya. Bukan karena pelayan itu mau diprioritaskan, dimanjakan, atau diperlakukan istimewa. Tapi karena itu satu order, satu tatanan yang Tuhan tetapkan, saudara. Supaya pemberitaan Injil itu bisa terus berlangsung terus dan terus. Satu teolog yang besar sekali ya di abad kontemporer ini ya, D.A. Carson, itu dia bilang begini, saudara ya. Boleh next ya. Nah, dia bilang intinya adalah gereja itu bukan menggaji loh ya, bukan menggaji para pelayannya. Ya, tetapi dia menyediakan segala yang dibutuhkan, ya, memfasilitasi supaya para pelayan itu bisa melayani dengan bebas tanpa terbebani oleh kekhawatiran mengenai finansial, penghidupan, dan lain-lainnya mengenai keluarga. Ya, jadi ini satu hal yang pengingat yang baik, saudara. Ya, bukan membayar atau menggaji para pelayannya, tapi menyediakan apa yang dibutuhkan supaya bisa melayani dengan bebas tanpa khawatir mengenai nafkah. Gereja menyediakan ruang dan sarana bagi seorang pelayan agar dia bisa melayani. Dan saudara, berdasarkan Lukas 10, 1 Korintus 9 ini kita lihat bahwa memberikan dukungan buat para pelayan Injil itu bukan sekedar ya sudahlah masalah generosity saya, masalah kemurahan hati saya, tapi masalah ketaatan kita kepada Kristus. Itu adalah bagian dari cara kita untuk meninggikan Injil. For the sake of the gospel, memastikan bahwa orang-orang yang Tuhan panggil untuk memberitakannya itu dia bisa tetap fokus di dalam pemberitaan Injil itu. Tapi kita juga perlu waspada, saudara. Ya, saya sering kali dengar, wah enak ya jadi pendeta, ya hidupnya terjamin begitu, semuanya serba ada begitu. Nah, jadi prinsip ini bukan berarti jadi pelayan Injil itu adalah kesempatan untuk hidup santai, hidup nyaman, hidup pasif. Ya, Paulus sangat jelas di sini. Dia tunjukin bahwa hak ini bukan alasan untuk malas-malasan, bukan untuk kemudian cari keuntungan. Justru karena didukung, maka pelayan Injil harusnya bisa fokus, bisa sungguh-sungguh mengerahkan hidupnya, memberikan hidupnya bagi pelayanan firman dan bagi umat Tuhan. Saudara, Paulus tidak sampaikan di sini, tapi di 1 Petrus setidaknya, ketika Petrus dia katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu dengan semangat ingin jadi tuannya, tetapi dengan pengabdian diri, dengan penyerahan diri, dengan pengorbanan diri. Nah, jadi saudara, ini yang pertama. Ya, dan di dalam fokus terhadap kemajuan Injil ini bukan tidak mungkin seorang pelayan itu kadangkala perlu berkorban, perlu kemudian melepaskan haknya, tidak memakai haknya, tidak menuntut haknya. Itu poin yang kedua yang menjadi argumen penting Paulus di sepanjang pasal 9 ini. For the sake of the gospel, the ministers must be willing to lay down their rights. Demi Injil perlu rela untuk melepaskan hak. Dia bilang, saudara, ini jadi jantung dari argumen dia dalam ayat 12b itu. Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, kenapa saudara Paulus bersikap seperti itu? Apakah haram dia terima orang-orang Korintus ya, dukungan itu? Tentu tidak, saudaraku. Ya, dia berusaha diri, menahan diri untuk dia terima bantuan dari mereka karena ya konteks pada saat itu. Ya, kita sudah sempat singgung di awal-awal sekali, orang Korintus ini kota besar, kota metropolitan ya. Dan budaya yang sangat mengagungkan filsafat, ya, kepintaran, retorika, kecerdasan bicara, kefasihan. Dan di tengah masyarakat seperti itu ada guru-guru yang lalu lalang, ya, pengajar motivasional, pemberi hikmat gitu, ngajarin cara beretorika. Dan guru ini disupport dengan duit gitu. Ini mereka sering cari nama, pujian atau dukungan finansial.
sebagai tanda bahwa ini statusnya tinggi nih. Makin fasih, makin banyaklah duit dia gitu. Ya kan? Nah, Paulus tidak mau, saudaraku, pelayanan Injil disamakan dengan guru-guru ini nih. Ya. Injil itu bukan barang dagangan. Pelayanan bukan bisnis. Maka dia tolak segala dukungan yang bisa membuat orang salah paham. Ini ilmu yang baru nih, ini filsafat yang baru nih, ini aliran yang baru nih, ya. Dan kasih uang gitu. Maka dia tolak dukungan yang bisa membuat orang salah paham dan mengira bahwa motivasi dia adalah untuk uang. Ya, dia bukan sedang jualan lidah dan ludah, saudara. Ya, jual kata-kata, tidak. Nah, jadi Paulus mau menjaga integritas Injil itu. Dia tidak mau orang-orang Korintus menerima pemberitaan tentang salib dengan itu ya, curigasisasi itu ya, kecurigaan gitu. Ya. Mencurigai motivasi pelayanannya. Lebih baik dia bekerja dengan tangannya sendiri supaya bisa mencukupi kebutuhannya daripada dia mikir, oh ini ternyata untuk dapat duit juga gitu, kira-kira. Jadi demi nama Kristus dia rela rugi, demi Injil dia rela tidak memakai haknya meskipun dia rasul, meskipun ada buah pemberitaan dia sangat berhak dapat support dari orang-orang Korintus itu, tapi dia tidak pakai atau dia lakukan. Dan selain itu, saudara, pada zaman itu orang-orang Korintus ada yang namanya patron sama klien. Jadi orang-orang yang mampu dia akan memberikan support bagi orang tertentu, tetapi itu bukan support yang nggak ada embel-embelnya, saudaraku. Ya, jadi kalau sudah jadi patronnya, maka kamu jadi klien saya, jadi orang yang di naungannya saya, ya, dengan persepsi bahwa bisa ini hambanya nih gitu. Nah, sekarang bayangkan yang bisa kasih support yang besar itu orang-orang kaya, berpengaruh, pejabat-pejabat yang punya uang dan mau kasih. Dan ketika Paulus terima, oh berarti dia hambanya dia, kacungnya dia, anaknya mereka gitu. Ya. Dan mungkin bagi orang-orang ini juga ketika ngasih mengharapkan ada embel-embel juga. Berharap bahwa Paulus bisa kemudian disetir gitu, disponsori setelah dikasih beasiswa. Akhirnya tetap ujung-ujungnya nggak melayani Kristus penuhnya, saudara. Maka Paulus mau orang tahu peranannya bukan karena uang, bukan karena tekanan, bukan karena pressure, bukan karena orang-orang tertentu, tapi karena ini semata-mata panggilan dan juga kasih karunia Allah buat dia. Saudara, Paulus sekali lagi dia bukan menolak segala bentuk dukungan, karena pada kenyataannya dia sangat selektif berhikmat. Dia terima dukungan sebenarnya, bantuan itu. Ya, kita tahu dari 2 Korintus pasal 11 itu sebenarnya dia dapat bantuan. Kok bisa dia pelayanan di Korintus? Ya, kalau tenda jualan kan tidak tiap hari laku gitu. Ternyata ada jemaat-jemaat Makedonia yang kasih support dia. Sampai dia bilang, jemaat lain kurampok, dengan bahasa hiperbola, saudara. Jemaat lain kurampok demi supaya bisa melayani kalian. Tidak terima apapun dari kalian. Dan di dalam surat Filipi dia juga bilang terima kasih gitu. Karena di antara sedemikian banyak jemaat kalian yang mengadakan kayaknya perhitungan utang piutang dengan aku. Kami sabar utang pada engkau Paulus, kami kasih gitu. Ya. Dan dia bersuka cita karena dukungan itu. Jadi Paulus bukan anti dukungan, saudara. Ya, dia tidak menolak semuanya, tetapi dia berhikmat, selektif sekali di dalam menerimanya. Supaya jangan kemudian ada embel-embel di belakangnya akhirnya disetir atau merusak integritas daripada pemberitaan Injil itu. Maka saudaraku, apa yang Paulus katakan di sini ketika dia tidak mempergunakan hak itu, melepaskan hak itu, tidak menuntut hak itu adalah satu kelanjutan apa yang dia sampaikan sebelum di dalam segala hal, termasuk dalam hal yang remeh, receh begitu, soal daging yang dipersembahkan kepada berhala boleh dimakan apa enggak. Ya. Maka di dalam hal yang demikian belajarlah untuk lepaskan hakmu, tidak tinggikan egomu. Ini kan hak saya, mulut saya, iman saya kepada Tuhan, udahlah urusan saya sama Tuhan gitu. Saya tahu ini nggak ada kenapa kok gitu. Saya mau makan apapun gitu ya, makan daging anjing, makan apa ya tidak masalah begitu. Nah, jadi Paulus bilang,
Kalau gara-gara itu kau jadi batu sandungan, ya, maka sebenarnya engkau punya pengetahuan tanpa kasih. Pengetahuanmu merusak pada akhirnya. Nah, jadi baik soal makan daging maupun menerima dukungan di ya, dapat uang dan segala macam, prinsipnya sama. Demi kasih, demi Injil, ya, hak saya itu kadangkala memang harus dilepaskan. Enggak kemudian dituntut, enggak kemudian harus digenggam dengan keras, saudara. Dan saudara, sebagai mungkin aplikasi supaya lebih relate dengan kita di dalam konteks CCM, saudara. Nah, ini puji Tuhan karena kita bahas secara eksposisi, maka ketika tiba-tiba saya ngomongin persembahan ya enggak apa-apa karena dari teks, saudara. Atau nah, jadi tentu saudara di dalam teks yang kita baca ini artinya mengingatkan kita bahwa the church must faithfully support its ministers. Ya, setiap dukungan yang Bapak Ibu kasih kepada gereja itu untuk kemudian support para pelayan-pelayannya. Ya. Dan saudara boleh next ya? Bukan. Satu lagi. No, yang cat ya, oke. Nah, ini saudara, ini kira-kira sudah pertengahan tahun lewat ya. Nah, kira-kira ini apa yang diterima CCM dan dikeluarkan CCM. Saudara, puji Tuhannya ya. Meski kita memang belum bisa memenuhi secara full, kita tetap butuh dukungan dari presbiteri. Tahun lalu 100 juta, tahun ini 100 juta. Ya, memang ada peningkatan di dalam pemberian dari jemaat, ada peningkatan juga dalam pengeluaran, saudara. Ya, dan satu dorongan atau ajakan bagi kita untuk mendukung, saudara, demi pelayanan Injil. Saya bicara ini bukan untuk saya, saudaraku. Ya, saya ketika ditanya pergumulan apa yang dihadapi di Manado, saya bilang begitu banyak jalan terbuka untuk pelayanan. Ya, Sangihe minta, Tombohon perlu. Tahun depan mungkin kota mau bagus. Ya, ada banyak sekali, saudara, tapi tenaga nggak ada begitu. Nah, jadi saudara, kita perlu mendukung staff. Mungkin ada intern yang baru bisa membantu dalam pelayanan di sini. Dan untuk itu semua perlu kemudian memikirkan tadi ya, food, family sama financialnya. Ya. Dan saudara, tahun depan 10 tahun daripada CCM, kita juga rindu kita bisa lebih besar lagi mendukung untuk penanaman gereja di lokasi-lokasi lainnya. Saudara, meskipun seperti ini kita punya keuangan, ya, setiap bulan kita kasih 1 juta ke presbiteri. Nah, harapannya saudara, mari kita doakan. Kalau boleh tahun depan setelah 10 tahun CCM, kita naikin. Ya, bisa dukung 2 juta setiap bulan atau 3 juta atau bahkan 5 juta. Untuk kemudian menanam gereja di tempat-tempat lainnya. Kita rindu ada Christ Chapel di Sentani tahun depan bulan Januari. Agustus ini di Cikarang mungkin mulai dirintis. Di Medan, di mana saudara? Ya, dan itu semua butuh dana. Butuh dana untuk mensupport para pelayan-pelayannya. Maka saudara, mari kita bisa memberi. Saya dan istri satu kali pernah besuk ya, dan ngobrol-ngobrol gitu. Saya gak kaget saudara ya. Jemaat itu bilang, aduh kami bingung mau kasih apa buat CCM. Semuanya sudah ada gitu ya. Ada dukungan kayaknya unlimited dari keluarga tertentu. Saya bilang enggak gitu. Enggak ada yang demikian. Kita hidup dari kita untuk kita gitu. Ya. Dan kalau bisa untuk orang lain. Ya. Jadi kita sangat butuh dukungan, support daripada jemaat. Support di dalam hal tenaga, di dalam hal tenaga-tenaga yang bisa bantu di dalam. Jadi saudara, sangat banyak yang bisa dilakukan untuk mendukung Christ Chapel Manado ini. Ya, salah satunya dengan memberikan persembahan. Saudara, kalau Anda ganti handphone, ya puji Tuhan. Artinya tingkat penghidupan makin baik gitu. Ya, tapi saudara, apakah tingkat persembahan kita juga kita berikan lebih meningkat? Saudara, kalau misalnya kita sedang kesulitan keuangan, kita kasih persembahan 1.000, 2.000, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita di dalam kelimpahan, kita memberi seperti kasih ke tukang parkir gitu, maka saudara mungkin ada yang masalah dengan hati kita. Ya, Martin Luther dia bilang orang yang diubahkan oleh Injil, dia akan bertobat di dalam hal otaknya, hatinya, dan juga dompetnya. Cara dia memakai uangnya.
Nah itu yang pertama saudara. Yang kedua bagaimana sekarang mengenai melepaskan hak. Bapak jangan cuma bilang soal kasih persembahan dong. Paulus melepaskan haknya loh gitu. Ya, bagaimana dengan Pak William begitu. Nah saudara, sebenarnya saya agak hati-hati dalam hal ini gitu. Saya harus ngomong sama istri gitu kan. Ini kalau cerita pengalaman gimana gitu. Karena mimbar itu bukan tempat untuk khotbahkan pengalaman gitu, pengalaman saya gitu. Tapi ya kita percaya bahwa setiap yang dikhotbahkan harus dialami gitu. Ya, atau setidaknya menunjukkan struggle dengan firman itu. Nah, saudara, saya sejak masih di sekolah teologi begitu, ya ketika mulai pelayanan saya sudah bilang ke Tuhan, mungkin nazar atau apa, Tuhan, saya tiap kali pelayanan di rumah orang, rumah sakit, pokoknya dari lahir sampai mati saya ambil amplopnya. Ya, saya tidak akan terima begitu. Dan puji Tuhan sudah belasan tahun saya bisa cukup konsisten gitu ya. Konsisten lah di dalam melaksanakannya. Kadang ada yang maksa sampai malu-maluin untuk ambil. Ya udah, saya ambil tapi saya salurkan ya ke siapa begitu. Dan ya berusaha saudara untuk kemudian menerapkan bahwa ya mereka yang butuh gitu. Dan kadang ketika ditanyain, ya Bapak Ibu yang mungkin pernah nawarin, saya bilang apa? Oh, kasih ke CCM saja, supaya bisa dikelola oleh para elders kita untuk kemudian dipakai di dalam mendukung pelayanan-pelayanan kita. Nah, Bapak biasa kan diundang juga ke institusi, ya kan, ke tempat-tempat luar. Berarti kan masukannya, saudara, kadang yang didapatkan itu tetap dipakai untuk pelayanan. Ya saya pergi ke Sangihe dengan uang dari itu gitu. Ya ketika dipakai untuk menunjukkan hospitality, ya pokoknya mendukung pelayanan lah. Ada yang membutuhkan, kita bisa sisihkan untuk kasih gitu kepada yang membutuhkan. Dan saya rasa saya, ya istri bilang, kan coba singgung pastor in style gitu. Saya nggak mungkin masuk di pastor in style itu gitu. Nggak ada stylenya gitu. Ya, no? Jarang beli baju taki saya beli ini baju pendeta ini dengan apa ini collar gitu. Ya selebihnya itu hibah dari orang yang sudah tidak muat gitu. Ya kan? Dikasih ke saya termasuk sepatu saudara. Ya jadi saya rasanya cukup berhikmat di dalam memakai itu. Dan saya tidak tahu saudara ya, saya ketika bicara seperti ini tidak mau kemudian nanti jadi Bapak Ibu, aduh kayaknya kasihan Pak William kayaknya ngenes banget. Jangan saudara, saya lebih dari cukup. Ya, saya lebih dari cukup. Kami tidak kekurangan. Kami belajar melepaskan ada hak-hak tertentu, ada hal-hal yang bahkan kami nggak layak bilang itu hak gitu. Dan saudara, ini semua dilakukan for the sake of the gospel. Saudara, boleh balik nggak? Bukan yang TV. Saudara punya pengalaman nonton TV tabung? Ini evolusi TV ya, dan evolusi manusia. TV makin kesini makin flat gitu. Manusianya makin gendut gitu, makin buncit gitu ya. Nah, TV dulu besar-besar saudara ya. Saya nggak tahu Anda punya pengalaman nggak berurusan dengan TV tabung. Tapi saya Bapak Ibu saudara yang pernah punya pengalaman dengan TV tabung, terus kemudian ada problem, dia punya tampilan itu nggak bagus, apa yang dilakukan biasanya? Ya, digetok. Ya, digetok gitu. Di sudut tertentu 45 derajat gitu ya, keluarin itu karatenya gitu. Pak gitu, langsung bagus lagi gitu. Ya, langsung tampilannya oke lagi. Nah, saudara, banyak kali di gereja-gereja itu ketika bicara tentang persembahan kurang, kemudian dikhotbahin gitu. Itu saya nggak berharap loh saudara ya, setelah ini kemudian Bapak Ibu persembahannya naik banyak gitu, ini satu kali lagi kayak perlu diketok lagi TV-nya. Tidak saudara, Anda perhatikan kita tidak banyak menyinggung soal uang ya, bukan karena nggak penting, bukan karena nggak butuh, tapi dengan keyakinan bahwa orang-orang yang digerakkan oleh Injil, yang diubahkan oleh Injil, dia akan mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Dan itu menjadi keyakinan setiap kita.
Kalau Anda diberkati oleh pelayanan CCM, dukunglah saudara. Dukung dan berikan yang kita bisa berikan. Saudara, ini semua pada akhirnya menggemakan ya apa yang Paulus sampaikan itu sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ke Injil gitu. Balik lagi kepada gospel. For the sake of the gospel, because of the gospel. Saudara, satu boleh next lagi yang kutipan. Ya, G.K. Bell, saya nggak usah bacakan saudara. Satu insight menarik begini ya, saudara tahu nggak di dalam Alkitab, ya di dalam Kisah Para Rasul, kenapa orang-orang Kristen itu nggak disebut sebagai Kristen sebenarnya, disebut sebagai pengikut jalan Tuhan gitu, pengikut jalan gitu, the way gitu ya. Nah, jadi itu satu istilah yang menarik gitu. Kemudian ditelusuri sama banyak teolog, salah satunya si Bell ini, dan dia sampaikan karena itu akarnya dari perjanjian lama, saudaraku. Ketika Yesaya menubuatkan, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Gunung kiranya diratakan, ya lembah ditimbun, ya supaya kemudian orang-orang bisa menemukan Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan, setiap orang melihatnya. Dan saudara, konteksnya adalah ini karena pada saat itu orang-orang Israel memang berasa mereka sedang di dalam pembuangan gitu. Di dalam pembuangan seperti Tuhan sudah buang, sudah terhilang. Dan yang mereka nantikan adalah the new Exodus itu. Keluaran yang baru, keluaran yang akan terjadi lagi. Sama seperti dialami waktu mereka di Mesir, dikeluarkan dengan dahsyat kuat kuasa pada Tuhan, dibukakan jalan untuk menuju kepada tanah perjanjian, tanah yang baru. Dan saudara, orang-orang Kristen percaya di dalam Yesus Kristus, new Exodus itu telah dialami dan sedang dialami, bahwa Kristus telah membukakan jalan itu. Dialah sang jalan, kebenaran dan kehidupan. Dan setiap orang mengalami new Exodus di dalam dia, menapaki satu kembara iman yang baru, menapaki satu jalan hidup yang baru, bahwa ini adalah jalan di mana Allah telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Jalan yang dimulai dengan anak domba Paskah yang disembelih, yaitu Kristus. Dan anak domba yang sama yang akan menyambut kita ketika kita menyelesaikan kembara iman itu, menyambut kita untuk berjamuan dengannya satu waktu kelak. Dan di sepanjang hidup itu yang bisa kita lakukan adalah, Tuhan, saya mau menapaki jalan ini, jalan Tuhan, jalan salib, jalan pengorbanan demi Injil. Saudara, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita di pagi hari ini? Mari kita berdoa secara pribadi sebagai respons kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami, menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur untuk kembara iman ini yang boleh kami tapaki bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau yang telah memulainya. Ketika Engkau menyerahkan dirimu mati di atas kayu salib sebagai anak domba Paskah yang disembelih bagi setiap kami. Dan kami menanti-nantikan Tuhan ketika kami menapaki kembara iman ini, menantikan satu waktu kami bisa berjumpa dengan Engkau kelak.
masuk ke dalam persyaratan yang kekal itu. Bukan di tanah perjanjian, tapi tanah surgawi, Yerusalem surgawi itu. Tempat di mana kami bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan ketika kami menjalani hidup ini, saat ini, sekarang, kiranya ini satu kehidupan yang dibentuk oleh Injil, diarahkan oleh Injil, digairahkan oleh Injil, disirami oleh Injil, bernafaskan Injil. Dan kami rindu ya Tuhan, di dalam melalui segala yang kami kerjakan, itu semuanya adalah for the sake of the gospel. Dan saat ini ketika kami mengikuti perjamuan kudus, kami bersyukur ada kesempatan kami menikmati roti dan juga anggur. Ketika kami melihatnya, kami sekali lagi mendengar berita Injil disampaikan, diberitakan kepada setiap kami, bahwa anak domba Paskah kami, Kristus, telah dikurbankan bagi setiap kami. Dan biar kami diberikan penguatan untuk menjalani kembara iman kami bersama dengan Engkau. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian, By Christ Redeemed. Saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah itu, ia mengambil cawan dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan aku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bagi Bapak Ibu saudara yang telah dibaptis, telah mengakui imannya di hadapan gereja Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, Anda dari denominasi manapun, untuk bisa berbagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari. Bagi Bapak Ibu saudara yang siap untuk menerima perjamuan kudus, diundang untuk bisa berdiri di tempat masing. Nanti petugas akan membagikan roti dan juga anggur. Setelah menerimanya, silakan bisa duduk kembali, berdoa, dan nanti kita akan memakan dan juga meminumnya bersama-sama. His body broken in our stead, is here in this memorial bread, and so our feeble love is fed.
Tuhan Yesus berkata, ambillah makanlah, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita memakan roti ini bersama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Berkata, ambillah, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa. Mari kita meminum cawan ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena undangan-Mu setiap kami boleh berbagian di dalam meja perjamuan-Mu. Kami berdoa agar kiranya berita Injil yang sekali lagi kami dengar, kami saksikan, memberikan kami peneguhan bahwa kami adalah milik-Mu, kami adalah umat kepunyaan-Mu. Kami tidak Engkau tinggalkan, kami terus Engkau pelihara dan terus Engkau tuntun sampai pada akhirnya kelak. Dan kami berdoa kiranya Engkau terus berikan kami kepekaan akan pimpinan-Mu, akan penyertaan-Mu di dalam sepanjang kembara iman kami ini, sampai kami bertemu dengan Engkau kelak muka dengan muka. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk sebagai ungkapan. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita memuji Tuhan Allah kita. Kita menaikkan pujian respon kita bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Kita perlu mengingat bahwa panggilan juga kita sebagai orang percaya. Ada salib yang kita harus pikul, tetapi Tuhan akan terus setia menyertai kita. Pertanyaannya, apakah kita setia padanya? Mari kita menaikkan jalan salib perlu berkorban.
Tuhan mengutus umatnya. Doksologi. Dan juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan telah kita dengarkan itu menjadi panduan pimpinan bagi setiap kita menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan seperti yang dibuatkan tadi, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Oleh sebab itu panggilan setiap kita adalah muluskan jalan agar tidak ada batu sandungan bagi pemberitaan Injil. Tidak ada batu sandungan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka ketika kita menempuh jalan ini, biarlah kita menempuhnya dengan satu kesesuaian juga dengan berita yang kita sampaikan. Berita tentang Kristus yang tersalib itu. Jalan tempuh, jalan salib, jalan yang becerikan pengorbanan juga. Kadang kita perlu melepaskan hak kita, tidak meninggikan hak kita. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal bagi setiap kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saya akan mengambil waktu teduh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Ya, kiranya Tuhan yang membalas segala jerih lelah dari teman semua. Dan saat ini juga saya mau menyambut, kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu Saudara, ada yang baru pertama kali hadir di Christ Chapel Manado. Bolehkah Bapak Ibu sudah biasa hadir ke CCM, yang sudah sering berdiri dulu sebentar. Yang sudah sering ya, tolong berdiri. Tolong liatin ke kiri kanannya, ada nggak yang nggak berdiri? Yang nggak berdiri berarti orang baru, saudara. Tolong sambut ya. Apakah ada? Ada. Oh ya, di sebelah kanan. Selamat datang ya. Ya, silakan dulu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat datang untuk satu rekan. Ya. Sama beribadah bersama-sama di Christ Chapel Manado. Senang sekali. Nanti kalau nggak terburu-buru boleh kenalan sebentar ya. Bapak Ibu, beberapa warta yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, minggu yang akan datang kita akan melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat 27 ya, dengan judul itu Run to Win. Tapi percaya ini bukan saya nyampein motivasi gitu ya, kayak siapa itu Ryu Kintaro atau apalah ya. Nah, jadi ini kita balik lagi, kita akan gali dari 1 Korintus 9, lanjutan dari apa yang saya sampaikan. Dan untuk
prayer meeting kita juga adakan di hari Selasa ya, di jam 8 malam. Ya, kita akan pakai Zoom, saudara. Kami mengundang untuk bisa mengikuti prayer meeting ini bersama-sama. Kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi setiap kita, bagi bangsa dan juga negara kita. Dan untuk fellowship, saudaraku, setelah ini kita akan adakan untuk yang adult ya di sini, dan juga untuk yang Sunday School, nursery, untuk yang teens dan youth bisa mengikuti para kakak pembimbingnya. Nah, saudara, mungkin sebagai tambahan dari aplikasi dari yang kita dengarkan di dalam firman Tuhan, saudara lupakan yang tentang saya gitu ya, tapi firman Tuhan yang tentang saya atau pengalaman saya lebih baik nggak diingat, saudara ya. Saya bicara juga bukan supaya Bapak Ibu kayaknya gimana dengan saya. Firman Tuhan yang kita tetap ingat, kita tetap simpan, kita tetap apa istilahnya hidupi, saudara ya. Di dalam pelayanan kita di CCM ini memang membutuhkan banyak hal, penyesuaian saat ini kita banyak kebutuhan, saudara. Ya, terakhir setelah UPL tidak bisa dipakai lagi, kita butuh banyak ruangan gitu untuk mengadakan fellowship ini gitu. Ya, per tahun ini kita mulai menambah bayar itu 500.000, saudara, untuk memakai ruangan ini ya. Jadi dari yang sebelumnya tambah 500.000 lagi. Akhirnya ada kebutuhan sekitar 20-an juta gitu. Nah, jadi di luar itu masih butuh ruangan-ruangan, saudara. Kita butuh juga rekan-rekan yang bisa membantu di dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, pemain musik, sebagai tim usher ya. Dan itu semua butuh pengorbanan, saya percaya ya. Dan saudara, ketika ada fellowship seperti ini diadakan, kami sangat mengajak Bapak Ibu, saudara, adik-adik bisa mengikutinya supaya kita tidak take it for granted gitu. Orang-orang yang melakukan itu semua nggak dibayar 1 sen pun gitu ya. Dan mari kita bisa manfaatkan gitu ya, mungkin mengambil waktu setengah jam 40 menit untuk menghadiri setiap kegiatan-kegiatan itu ya, dan kita mengalami momen persekutuan, bertumbuh bersama ya. Dan untuk pendaftaran pelayanan, saudara, itu kita akan terakhir adakan di hari ini jam 5 sore, jadi akan ditutup itu formnya. Dan kami mengajak Bapak Ibu saudara selama ini mungkin masih belum terlibat dalam pelayanan di CCM. Saya tahu Bapak Ibu banyak pelayanan, Pak saya udah pelayanan di rumah, udah di mana-mana gitu ya. Iya, tapi kalau di CCM misalnya belum dan Bapak Ibu terpanggil, silakan bisa mengisi form yang disediakan. Sekali lagi saudara, ini disediakan bukan kayak saya ketok itu ya, tabung ya. Jadi kita sangat mendorong ada partisipasi dari setiap kita sebagai kontributor di dalam pembangunan tubuh Kristus bersama-sama di tempat ini ya. Jadi ini akan terakhir di hari ini jam 5 sore ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang belum mengisinya, silakan bisa mengisi form yang disediakan itu di hari ini. Kalau misalnya mengalami kesulitan, boleh hubungin usher, boleh hubungin kami saudara ya, untuk membantu di dalam pengisian itu ya. Silakan centang ya minimal 1 saudara ya, paling banyak 2 dah gitu. Jangan isi semua saudara, nanti kelimpungan di dalam pelayanan ya. Kita nggak anjurkan ambil banyak pelayanan ya, minimal 1 gitu. Dan kami juga sebagaimana diumumkan di minggu lalu sudah dibuka kelas inquirers kelas pengenalan untuk Bapak Ibu yang bertanya-tanya, KSCP Manado ini gereja apa sih begitu ya, apa yang diajarkan, apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi pegangan daripada gereja ini, sejarahnya bagaimana. Nah, semua itu bisa diperoleh di dalam kelas IC itu. Dan kita puji Tuhan saudara, per nanti itu kita akan mulai tanggal 24, itu sudah batch yang ke-17. Jadi sudah 17 angkatan saudara, nggak berasa ya, tiap tahun ada 2 angkatan, ini sudah angkatan yang ke-17. Jadi Bapak Ibu yang mau mengenal CCM silakan bisa mengikuti kelas ini. Atau Bapak Ibu selama ini sudah ibadah di CCM dan tertarik mau menjadi anggota tetap gitu. Nah, kami juga mendorong untuk bisa mendaftarkan diri mengikuti kelas IC ini ya. Silakan bisa mendaftar kelas IC ini kepada para elders ya, beritahu kepada kami, atau Bapak Ibu bisa lewat link yang ada di Instagram itu ya, di dalam bio-nya. Tapi kalau kebingungan ngomong langsung saja ya, supaya nggak ada yang kelewatan. Kelasnya kita akan mulai tanggal 24 Agustus perdana. Dan bagi Bapak Ibu saudara ada yang mungkin
butuh didoakan secara personal setelah kebaktian ini, silakan bisa menghubungi saya, menghubungi para ruling elder ya. Jadi silakan bisa menghubungi kami untuk kalau seandainya ada yang butuh didoakan. Baik, terima kasih. Mari kita bisa meninggalkan ruangan ini sambil bersalaman satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.